Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Udisya Sulaiman. Saya dari kelas S3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya dengar pada saat webinar, yang pada saat itu membahas tentang pandemi COVID dan antisipasi hukum. Hukum di masa pandemi, peradilan kasus-kasus besar pada sistem jurisprudensi, disparities dan instrumen perubahan sosial menurut faktor Ariccio Alcostar. Kasus korupsi putusan cenderung turun. Yang pertama itu ada pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Yang terjadi pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintah dan DPR memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan sebagai antisipasi hukum dalam menyelesaikan pandemi tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut bentuknya beraneka ragam, mulai dari peraturan pemerintah, penggantian undang-undang atau Perpu, keputusan presiden atau Kepres, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kemungkinan mengajukan kepalitan. Kepalitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutang ini harus ditentukan terlebih dahulu. Adapun isi perjanjian di antara obligor dan pihak tersebut, pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi. Isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang terjadi, dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi, dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Yang berikut ada jenis usaha obligor walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional atau non-alam merupakan suatu keadaan memaksa. Tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terkait dalam perjanjian yang serupa dalam dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha. Materi kedua itu adalah tentang realita hukum di masa pandemi. Pembahasan tentang RUU. Yang pertama itu ada partisipasi, yang kedua itu ada formil, yang ketiga itu ada substansi, yang keempat itu ada moral, yang kelima itu ada sense of crisis. Adapun karakteristik RUU itu yang pertama ada transaksional, yang kedua itu ada liberal atau pricing, yang ketiga itu ada cepat, yang keempat itu tertutup. Adapun problem hukum di masa pandemi, yaitu ada protokol kesehatan, yang di dalam itu ada penerapan sanksi, yang kedua itu ada edukasi. Berikutnya ada kemiskinan, PHK, KDRT, dan kejahatan. Yang berikutnya itu ada proses legislasi, yang di dalam itu ada cepat dan tertutup. Yang berikut itu ada putusan peradilan, sistem jurisprudensi. Yang berikut itu ada pilkada kepala daerah, mudarat dan manfaat, dan kasus-kasus terbesar itu ada HAM, teroris, SDA, korupsi, kekerasan. Dan berikut ada kebijakan pemerintah bagi masyarakat miskin yang di pihak akhirnya menjurus terhadap kesenjangan sosial. Adapun krisis global multidimensi, yang pertama itu ada ekonomi, sosial, hukum, agama, politik. Yang berikut kita masuk ke materi ketiga tentang force majeure dan perubahan sosial. Force majeure yang berarti kekuatan yang lebih besar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, yang termasuk kategori keadaan kahar force majeure, di mana terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Berikut masuk ke materi keempat tentang pemulihan ekonomi pariwisata di saat pandemi COVID-19 dan era new normal.
Ada 5 prioritas kerja Jokowi Ma'ruf. Yang pertama itu ada pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Yang kedua itu ada pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Yang ketiga itu ada segala bentuk kendala regulasi harus kita potong atau harus kita pangkas. Yang keempat itu ada penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Yang kelima itu ada transformasi ekonomi dan adapun informasi dari Presiden. Yang pertama itu ada tata ruang, yang kedua ada fasilitas di lokasi wisata, yang ketiga itu ada produk lokal, yang keempat itu ada akses dan konektivitas, yang kelima itu ada sumber daya alam, yang keenam itu ada promosi. Yang berikut kita masuk di outline. Yang pertama itu arahkan dan kebijakan kepariwisataan, yang kedua itu ada tantangan dan peluang di era new normal, yang ketiga itu ada sinergi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan era new normal. Nah, paradigma pembangunan pariwisata ke depan, nilai-nilai utama yang pertama itu ada pariwisata berkelanjutan, yang kedua itu ada SDM keterampil, yang ketiga itu ada kepuasan pengalaman, yang keempat itu ada diverifikasi produk dan jasa, yang kelima itu ada adopsi teknologi berikutnya, ada rancangan sasaran dan target pembangunan pariwisata di tahun 2020 sampai tahun 2024. Sasaran peningkatan citra daya saing dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dan berikut ada 4 pilar pembangunan pariwisata. Yang pertama itu ada peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata. Yang kedua itu ada peningkatan aksesibilitas dan amenitas, atraksi dan tata kelola destinasi pariwisata. Yang ketiga itu ada peningkatan kualitas SDM pariwisata. Yang keempat itu ada penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang harus kita kembangkan itu ada 13 bidang usaha pariwisata dan ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Adapun tantangan yang pertama ada perbaikan ekonomi pasca pandemi, dan yang kedua ada stabilitas industri pariwisata terganggu, dan ada peluang yang pertama memberikan pelatihan kepada staf mengenai protokol higienis, dan yang kedua memanfaatkan teknologi dalam berwisata. Sekian video saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.